Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian selain nikmat iman dan nikmat Islam tersebut, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat sempat untuk taqarrub ilallahi azza wa jalla. Kita diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi, banyak saudara kita yang waktu-waktunya diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Namun kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya asalnya mereka mendapatkan waktu yang sama. Sama-sama 24 jam dalam kehidupan sehari semalam. Ada di antara mereka yang bisa mengisinya dengan amal kebajikan, amal soleh. Namun ternyata di sana ada juga yang mengisinya dengan amal-amal yang cenderung maksiat, bahkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat kesempatan ini mari kita syukuri sebelum nikmat tersebut dicabut. Karena sejatinya sesoleh apapun seorang hamba, dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di lain sisi dia harus sadar manusia itu istiqomah dalam sepanjang hayatnya itu adalah hal yang mustahil. Maka ketika kita diberi nikmat kesempatan untuk mengisi dengan amal soleh, marilah kita syukuri. Kemudian selain kita mensyukuri nikmat tersebut dengan lisan, kita juga perlu mensyukuri nikmat tersebut dengan amalan hati dan perbuatan kita. Kita pergunakan nikmat sempat tersebut untuk amal-amal kebajikan. Karena salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjaga nikmat keistiqomahan tersebut. Dan ketika seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan suatu ketika kita leno, kita kurang waspada, kita kepleset, kita segera sadar bahwasanya kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan baru
Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, beliau memberi judul pembahasan kita ini dengan Shana'iul Ma'ruf. Apa itu Shana'iul Ma'ruf? Yaitu membantu sesama manusia. Karena sejatinya agama Islam ini adalah agama yang menjunjung akhlak yang tinggi, yang mana syariat Islam itu senantiasa mewasiatkan, menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk berbuat amal kebajikan dan menolong sesama manusia. Bahkan menolong sesama manusia, terlebih lagi menolong sesama kaum muslimin, itu menjadi salah satu tolak ukur seberapa besar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang menyadari bahwasanya menolong sesama muslim, al-muslimu akhul muslim, saudara muslim satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Dia saling membantu. Akhirnya karena kesadarannya, kuatnya iman tersebut, akhirnya dia menjadikan menolong sesama kaum muslimin adalah wadhifah, adalah pekerjaan sehari-harinya. Yang mana ketika satu hari saja ia tidak mengisi hari tersebut dengan menolong sesama, dia seakan-akan merasa ada sesuatu yang kurang. Dan menolong sesama ini adalah suatu hal yang sangat ditekankan. Seorang muslim diperintahkan untuk menolong muslim satu dengan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu sulama alaihi sadaqah. Sejatinya setiap sendi manusia itu harus bersedekah. Jika kita bayangkan manusia itu kira-kira memiliki berapa sendi? Banyak sekali. Dan setiap sendinya harus mengeluarkan sedekah dalam seharinya. Yu'inur rajulu fi dabatihi. Maka hendaklah seseorang menolong saudaranya yang lain fi dabatihi. Misalnya menolong untuk fi dabah, kendaraannya, nolong kendaraannya. Misalnya ada saudaranya yang motornya atau mobilnya macet, ditolong, diperbaiki. Yuhamilu alaiha, atau kalau perlu seandainya ada kita melihat saudara kita yang butuh bantuan, kita sesekali menolongnya, membawakan barangnya, menaikkan barang tersebut ke misalnya ke kendaraannya. Karena sejatinya manusia itu tidak mungkin dia hidup dalam dunia ini tanpa bantuan orang lain. Sehebat apapun manusia, dia tidak akan bisa hidup sendirian. Maka kalau kita melihat seseorang misalnya kesulitan membawa barangnya, kita tolong, kita bawakan, kita naikkan ke kendaraannya. Au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Maka ketika seseorang misalnya membantu saudaranya sekedar menaikkan barang, jinjing, ngangkat, walaupun sedetik, alaihi shadaqah, maka itu sejatinya telah terhitung bagi dirinya, dia bersedekah kepada orang tadi. Wal kalimatu thayyibah, dan begitu pula seseorang ketika berbicara yang baik, itu adalah sedekah. Banyak di antara kita beranggapan bahwasanya untuk apa saya ngomong yang baik, untuk apa saya bertutur kata yang sopan, untuk apa? Padahal sejatinya ketika seseorang berbicara yang baik, berbicara yang lembut, memperhatikan adab sopan santun,
sejatinya dia sedang bersedekah. Sejatinya dia sedang beramal saleh. Wa kullu khutwatin yamsiha ila salati sadaqah. Dan begitu pula ketika seseorang berjalan menuju masjid, maka setiap langkahnya itu terhitung sebagai sedekah. Wadallut tariqi sadaqah. Dan menunjukkan jalan, misalnya ada orang yang tersesat atau ada orang yang bertanya, Pak D, ngapunten kula ajeng tanglet niki Masjid Miftahul Jannah pun tinggi. Oh, sana. Jenengan lurus, belok kanan, ke timur, ke utara. Nah, itu kalau orang Jogja begitu, timur, utara, selatan, barat. Nah, kalau orang baru ya di Jogja ya bingung yang utara mana gitu. Ya ala kulli hal itu termasuk sedekah. Nah, jenengan lurus ke kiri ke kanan. Nah, kira-kira 100 meter nanti ada gapura masuk, ikuti jalan. Nanti ketemu Masjid Miftahul Jannah. Maka ketika kita menunjukkan jalan seperti ini bernilai sedekah. Ditambah lagi ternyata misalnya orang tersebut mencari masjid untuk apa? Misalnya mau melaksanakan sholat, ya kita juga dapat pahala. Karena lewat kita, perantara kita, orang tersebut akhirnya bisa melakukan amal kebaikan. Nah, sholat, belum kalau ternyata setelah sholat, misalnya nyumbang gitu, Masya Allah, infak, tambah ini. Pahala kita bertambah. Dan Masya Allah, masjid itu adalah bangunan paling memberi berkah di seluruh manusia. Tidak mengenal mau etnisnya apa, latar belakangnya apa, agamanya apa, tidak mengenal. Karena kalau misalnya orang kemana-mana nyarinya masjid. Ya walaupun misalnya ke masjid, saya pengen tahu masjid mana, masjid terdekat, oh sana. Walaupun ke masjid misalnya cuman buang hajat, tapi sedianya kita sudah membantu saudara kita. Dan yang paling enak untuk misalnya mampir itu ya masjid, ke pom bensin bayar, ke ini bayar, semuanya bayar. Masjid Masya Allah. Jadi ya kalau misalnya masjid kita ini sering dihampiri orang, ya harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah, walaupun ya pertama mampirnya cuma ke kamar mandi, kita doakan semoga orang tersebut suatu ketika akan sholat, rajin beribadah. Kalau misalnya non Islam, semoga masuk Islam. Karena kita tidak tahu ucapan mana yang akhirnya, doa mana yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah ijabahi. Enggak ada yang tahu. Kita berdoa ternyata Allah ijabahi. Dan ternyata orang tersebut akhirnya berkat doa kita menjadi orang yang baik. Kita memiliki andil. Insya Allah kita tentunya mendapatkan pahala. Maka setiap amalan-amalan yang disebutkan tadi, menolong saudaranya, menaikkan barang bawaan ke kendaraan, berbicara yang tutur kata yang sopan, menunjukkan jalan, dan setiap langkah kaki kita menuju masjid, itu semuanya bernilai pahala. Maka ketika kita berbuat hal demikian, kita bersedekah, kita beramal saleh, maka sejatinya itu adalah salah satu di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedekah badan kita gunakan badan kita, tangan kita untuk menunjukkan kebaikan. Oh, silahkan sana. Bukan tangan kita gunakan untuk mendolimi orang lain. Tulang kita gunakan untuk melangkah. Akhirnya ini bermanfaat. Maka bagi seseorang wa haqqun 'alal mun'imi 'alaiha ayyaqabila kulla ni'matin minha bi syukrin yakhussuha. Maka ketika seseorang mendapatkan nikmat,
jiwa raga badan yang sehat, maka hendaklah kita senantiasa mempergunakan hal tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ti shadaqatan kama u'tiya manfaatan. Maka hendaklah ketika kita diberikan jasmani yang sehat, yang waras, segar bugar, ketika yang lain sakit-sakitan, kita masih sehat. Usianya sama-sama. Kalau Bapak Ibu perhatikan, orang Arab Saudi itu kalau usianya sudah 40 tahun, itu kalau sholat hampir dipastikan duduk. Hampir dipastikan duduk. Betapa banyak kita usia 60 berdiri sholat masih tegak. Orang banyak, orang ada yang 30. Pernah ada yang bertanya, loh itu ngapain? Masih muda, kok sholatnya sudah duduk? Nah, karena banyak orang Arab itu kebiasaan mereka, misalnya habis makan nasi kebuli, itu minumnya Pepsi, Coca-Cola, Fanta, minuman-minuman bersoda. Sehingga kesehatan mereka tidak begitu terjaga. Sehingga mendekati 40 itu sholat sudah duduk. Kita sholat masih segar, alhamdulillah. Maka hendaklah kita mempergunakan nikmat badan tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Wa ma dzukira min i'anatir rajuli fi dabatihi yahmilu 'alaiha aw yalfu anha mata'ahu wal kalimatu thayyibah wa dalalatud dhal. Maka macam-macam seperti ini hendaklah kita pergunakan. Apa saja? Ini enggak harus misalnya kita sedekah itu tidak harus menggunakan uang. Kita sekedar nunjuk sama-sama tangan gerak, silahkan monggo ke kanan, ke kiri, belok kanan kiri, sama. Nggak butuh modal, sama-sama keluar suara. Satu bisa bernilai pahala, satunya bisa bernilai dosa. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga anggota badan kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, qala ala kulli muslimin shadaqah. Wajib bagi setiap muslim itu hendaklah setiap harinya senantiasa bersedekah. Maka ada yang mengatakan, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya seseorang itu dalam seharinya tidak menemukan apa yang bisa untuk disedekahkan?" Lah kan kita ini kan macam-macam. Enggak semuanya kaya. Ada salah satu sahabat yang protes. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, para sahabat Nabi itu rata-rata didominasi kalangan orang miskin, bukan orang kaya. Kita cuma taunya Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, Umar setengah hartanya, Utsman menyedekahkan begitu banyak hartanya. Tapi sejatinya harta Utsman itu banyak. Abdurrahman bin Auf yang dikatakan seandainya dia bangun tidur buka bantal isinya emas. Bukan emas misalnya emas perhiasan, bukan, emas batangan. Kalau emas perhiasan kan paling segram, 2 gram, 5 gram. Lah kalau emas batangan, enggak ada yang emas batangan itu ya minimal lah paling enggak 10 gram. Tapi itu ya masuk emas batangan 10 gram lebih. Itu Abdurrahman bin Auf saking kayanya. Tapi sebenarnya para sahabat Nabi itu rata-rata bukan orang-orang kaya. Hanya segelintir orang saja. Memang banyak yang kaya. Tapi jika kita persentase antara yang kaya dengan yang miskin, itu lebih banyak yang miskin. Maka sahabat protes, "Ya Rasulullah, ya enak orang kaya. Gimana kalau sehari kita nggak mendapatkan apa yang bisa kita sedekahkan?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." Maka kalau seandainya seseorang tidak bisa mendapatkan apa yang bisa dia sedekahkan pada hari tersebut, maka hendaklah dia bekerja biyadaihi dengan kedua tangannya.
Fayanfa'u nafsahu, sehingga ketika dia bekerja, dia bisa dirinya sendiri itu bisa mendapatkan manfaat. Fayatasaddaq, sehingga dengan apa yang dia dapatkan tadi, dari jerih payahnya, dari hasil kerjanya, dia bisa bersedekah. Pertama, dia bisa bersedekah untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia bisa bersedekah untuk orang lain. Masya Allah. Maka marilah ketika kita bekerja, senantiasa kita landasi amal untuk berbuat baik. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, beberapa pekan yang lalu, amalan yang kecil, jika niatnya itu mulia, maka akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sahabat lagi yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang tidak bisa bekerja, sehingga dengan hasil kerjanya tadi, upahnya, bisa dia sedekahkan. Lantas bagaimana? Yu'inu dal hajatil malhuf. Maka kalau dia tidak bisa, bantulah orang-orang yang sangat butuh bantuan. Sangat butuh bantuan. Nah, kalau orang misalnya orang yang nggak bisa kerja, mungkin nggak ada orang yang lebih butuh bantuan dibanding orang tersebut? Ada. Kadang kita ini melihat diri kita ini adalah manusia yang nasibnya paling sengsara. Padahal di sisi lain banyak orang yang lebih sengsara dibanding kita. Maka hendaklah kita menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Bahkan para sahabat dikisahkan dalam sebuah perang. Ada salah seorang sahabat yang saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisah ini. Ada sahabat, dia minta tolong, kehausan, minta diambilkan minum. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang ambil minum, mau diberikan kepada sahabat tadi. Ketika hendak diminum, dia lihat ada saudara yang lain kesakitan, nggak jadi. Jangan saya. Tolong berikan orang itu yang kesakitan, merintih kesakitan. Akhirnya air tadi tidak jadi diminum, diberikan ke laki-laki kedua. Ketika hendak diminum oleh laki-laki kedua, tiba-tiba laki-laki ini melihat orang lain yang kesakitan, nggak tega. Jangan saya masih kuat. Berikan kepada orang yang merintih kesakitan tadi. Akhirnya air tadi tidak jadi diminum. Ketika sampai ke orang ketiga, ternyata orang ketiga tadi itu sudah meninggal. Akhirnya sahabat tadi kembali ke orang kedua. Sampai sana orang tersebut sudah meninggal. Kembali lagi kepada orang pertama yang meminta bantuan. Apa yang terjadi? Mereka sudah meninggal. Akhirnya 3 orang ini tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil minum air. Kenapa? Melihat saudaranya ada yang lebih kesakitan, ada yang lebih kasihan, tolong dia. Maka inilah ithal. Ithal itu adalah kita mengedepankan orang lain, mendahulukan orang lain, membahagiakan orang lain. Dan salah satu ithal yang paling mulia adalah ketika seseorang ithal kepada keluarganya. Maka ketika kita bekerja, hendaklah kita niatkan dalam rangka bersedekah. Sampai seseorang misalnya menyuapkan sebutir nasi ke mulut istrinya, itu bernilai sedekah. Pertanyaannya, apa mungkin seseorang itu hanya menyuapkan 1 butir nasi? Nggak mungkin. Itu menunjukkan bahwasannya sekecil apapun sedekah ketika seseorang bekerja kemudian hasilnya dinikmati oleh anak dan istrinya, itu bernilai sedekah. Belum kalau ternyata dia meniatkan saya bekerja ini bisa bersedekah, bisa menafkahi keluarga dengan cara yang halal, saya kemudian dari hasil ini saya bisa menolong orang lain, maka Masya Allah pahalanya berlipat-lipat. Kemudian ada sahabat lagi yang bertanya, ya Rasulullah, kalau nggak bisa gimana? Ternyata di sekeliling saya nggak ada orang yang bisa saya tolong. Semuanya mencukupi gitu. Kebutuhannya sudah tercukupi. Ya sudah. Ya'muru bil ma'rufi awil khair. Maka hendaklah dia memerintahkan yang baik atau berbuat kebaikan. Maka inilah kalau kita tidak bisa tidak bisa menolong, maka
Kita amal ma'ruf, kita menganjurkan kepada orang lain, memotivasi orang lain. Atau misalnya saya tidak bisa memotivasi orang lain, minimal awil khair, berbuat baik apa? Cukup kita menahan diri kita ini untuk mendolimi orang lain. Itu sudah sedekah. Semending saya tak menang daripada ribut utur. Itu sedekah loh. Kurang apa coba? Butuh modal apa? Enggak butuh uang. Wes aku tak wis ya ngalah gitu. Maka ada sebuah pepatah. Kalau ada orang yang mendebatmu, maka katakanlah, ya kamu benar. Udah selesai masalahnya. Walaupun itu fitnah. Selesai masalah dibanding kowe ngopo? Aku ora ngono. Lama. Ya wis, nggih. Isih gitu. Nggih jenengan leres pun. Marem. Apalagi orang-orang yang apa ya, dalam kehidupan kita ini kan ada orang yang tujuannya itu cuma pengen jelek-jelekin kita, mencari aib kita. Nggih, leres. Jenengan jempol. Senyumin aja. Udah puas orangnya. Kadang kita malah nanggep itu kurang manfaat. Maka kita menahan diri kita untuk tidak berbuat keburukan, itu juga sedekah. Masya Allah. Maka hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwasannya setiap muslim itu wajib untuk bersedekah dalam sehari. Ada sedekah yang berupa sedekah tersebut itu bermanfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Dan para ulama sepakat amalan yang mana manfaatnya itu bermanfaat untuk orang lain, orang banyak, itu lebih mulia dibanding amalan yang manfaatnya itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Maka kita sering mendengar sholat malam itu tidaklah lebih baik dibanding seseorang menuntut ilmu, hadir di kajian. Dengan catatan apa? Hadir dalam kajiannya tujuannya untuk mengamalkan. Ya kalau misalnya hadir di kajian cuma jiping, ya tentu lebih mulia sholat malam. Karena apa? Kalau misalnya hadir di kajian, oh ini saya dapat ilmu, hadisnya ini disampaikan kepada orang lain, akhirnya orang tersebut mengamalkan, maka kebaikan tersebut akan terus menerus. Dia dapat pahala dari orang tadi, sedekah, menunjukkan jalan. Seperti menunjukkan jalan tadi, menunjukkan jalan saja itu berpahala, apalagi menunjukkan jalan menuju akhirat. Kita dalam kehidupan ini kan semua tujuannya pengen masuk surga akhirat. Maka kita harus saling tolong menolong. Nggak bisa orang mengandalkan amalannya. Amalan saya sudah banyak, saya pasti masuk surga. Enggak. Bahkan ada seseorang yang sombong karena terlalu pede dengan amalannya, akhirnya Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Sedangkan orang yang selama ini dia remehkan, nggak bakalan masuk surga, ternyata orang tersebut masuk surga. Dan banyak dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, tidak bisa mengandalkan amal soleh. Nah, lantas apa manfaatnya seseorang beramal soleh, berbuat amal kebaikan, kebajikan? Seseorang ketika beramal soleh itu adalah salah satu cara untuk seseorang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kalau seandainya seseorang, saya beribadah, tujuannya apa? Biar masuk surga, boleh. Saya pengen beribadah, saya agar dapat rahmat Allah, boleh. Karena sejatinya tujuan utamanya tetap ikhlas, sedangkan rahmat itu adalah tujuan dibalik tersebut. Karena tidak mungkin seseorang akan dapat rahmat Allah kecuali ketika dia beribadah harus ikhlas. Nggak mungkin seseorang bisa masuk surga kecuali kalau beribadah itu harus ikhlas. Beda kalau misalnya seseorang beribadah
saya tak ibadah rajin sholat biar dipuji, biar saya jadi orang yang dihormati. Kan di dunia ini ada dua cara agar seseorang itu dihormati di masyarakat. Pertama, duit akeh, pasti itu dihormatin. Yang kedua, memiliki kedudukan di masyarakat. Nah, kalau memiliki kedudukan kan duit akeh, ya nggak mungkin nggak setiap orang itu bisa bekerja. Ada orang banting tulang, bisnis, nggak kaya-kaya, ya ada. Tapi cara kedua agar seseorang itu mendapatkan kedudukan di masyarakat adalah dengan dia menjadi orang yang berilmu. Ketika dia berilmu, orang tersebut akan dipandang, oh ini alim, ini orang yang paham agama, akhirnya dihormati. Maka ketika tujuannya dua ini, misalnya dia tujuannya beramal agar dipandang orang lain, maka amal tersebut akan menjadi sia-sia. Maka marilah ketika kita dianjurkan, apalagi kita setiap mukmin, kita setiap hari harus berbuat amal soleh. Wajib bagi kita dengan apapun. Bahkan diriwayatkan hadis yang semakna dari Abu Hurairah. Suatu ketika ada para muhajirin. Muhajirin itu adalah sahabat Nabi yang mendampingi Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah untuk hijrah. Mereka mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, dahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak sekali hidupnya. Mereka pulang pergi berbondong-bondong dengan meraup banyak pahala. Yusalluna kama nusolli. Sejatinya sholat mereka itu sama dengan sholat kita. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama dengan puasa kita, tapi mereka bisa dapat pahala lebih dengan apa? Bersedekah misalnya. Kan kita kalau mau beli makan orang puasa, kan juga harus butuh biaya. Lah orang kaya enak. Misalnya Masjid Miftahul Jannah buka bersama kapan? Butuh biaya berapa? 5 juta Pak. Wih, saya transfer sekarang. Enak. Lah kalau kita domblang aku kapan gitu loh. Enak yo. Jadi wong sugih, ngamal gampang. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihin. Mereka sedekah dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian berbagai macam jalan agar kalian bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sejatinya ketika seseorang mengucapkan tasbih subhanallah, itu bernilai sedekah. Belum ketika seseorang misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak berapa kali? 100 kali. Kita akan mendapatkan pohon di surga. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir itu adalah sedekah. Apalagi kita belum lama ini kita bertemu dengan Hari Raya Idul Adha, yang mana kita dianjurkan untuk senantiasa bertakbir sejak matahari terbenam memasuki 10 Zulhijjah. Misalnya sini sholatnya ndek wingi dinten napa? Kamis. Sini sholatnya hari Kamis. Berarti Rebo Maghrib itu sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Maka ketika Rabu waktu Maghrib hari Rabu, kita takbir, Allahu Akbar, itu takbir. Dan itu adalah amalan atau dzikir yang paling mulia ketika hari tasyrik. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13 kita takbir terus, Allahu Akbar. Itu sedekah. Nggak harus kita di jalan takbir, Allahu Akbar, macam-macam. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Dan ketika seseorang itu mengucap, maka kita dianjurkan mendapatkan apapun, kita diperintahkan untuk mengucapkan
alhamdulillah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya setiap amal kebaikan bisa kami kerjakan. Dan ketika seseorang mendapatkan berita atau sesuatu hal yang kurang mengenakkan, maka dia diperintahkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Artinya kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil adalah bernilai sedekah. Dan amal ma'ruf, memerintahkan kebaikan, adalah sedekah. Wa nahyun anil munkar, dan memerintahkan, melarang dari perbuatan yang mungkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini perlu dijelaskan bodan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, sampai seseorang ketika berhubungan badan dengan pasangannya itu bernilai sedekah. Coba bayangkan, berhubungan badan. Kalau ditanya hubungan badan itu sisi mana sedekahnya? Itu sedekah coba. Makanya tidak heran sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau seandainya seseorang laki-laki mendatangi istrinya, dia mendapatkan pahala bernilai sedekah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah engkau kira ketika seseorang misalnya mendatangi pasangannya, pasangan yang haram bagi dirinya, misalnya pasangannya yang haram, selingkuhannya, kemudian dia berhubungan badan, akana alaihi fiha wizrun, bukankah orang ketika misalnya selingkuh dia mendapatkan dosa?" Maka sahabat mengatakan betul. Nah, begitu juga ketika seseorang mendatangi istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah halalkan bagi dirinya, itu bernilai sedekah. Padahal kita mendatangi sesuatu yang halal kan, ya harusnya ya nggak dapat pahala, tapi ini dapat pahala. Maka ini menunjukkan amal kebajikan itu banyak. Jadi ketika kita misalnya tidak memiliki harta, nggak usah khawatir, tidak usah kita minder, wah saya mau sedekah apa? Kalau saya lihat orang kaya enak hidupnya, ya biarkan. Orang kaya misalnya masuk surga lewat pintu sedekah, kita masuk surga lewat pintu yang lain. Ingat bahwasanya pintu surga itu bukan hanya satu. Kalau pintu surga hanya cuma satu, kasihan orang-orang yang misalnya orang-orang yang tidak memiliki harta. Karena kan umumnya ibadah-ibadah yang besar itu kan butuh biaya. Ya kasihan, wah. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala tidak adil kalau yang masuk surga itu hanya orang kaya saja, nggak adil. Tapi ternyata penghuni surga yang paling banyak itu ternyata bukan orang kaya. Kita sering lihat, orang kaya sedekahnya banyak, kayaknya masuk surga enak, blang-blang sedekah. Tapi ternyata ketika kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, penghuni surga yang paling banyak itu orang miskin, bukan orang kaya. Lah kenapa? Ini bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang kaya itu misalnya kalau masuk surga hisabnya panjang. Beda dengan orang miskin. Apa yang mau dihisap? Sedekah. Sedekah dia nggak dianjurkan, karena apa? Nggak punya duit untuk sedekah. Akhirnya ya dia memanfaatkan apa yang bisa dia pergunakan, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sedekah. Senyum ketemu orang lain sedekah, berpahala. Nah kok begitu ya? Analoginya begini Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu kemana? Ke mall. Ada 2 orang ke mall. Satunya dompetnya tebel, satu dompetnya, mohon maaf, dompetnya tipis. Kira-kira di antara 2 orang ini, siapakah di antara keduanya yang paling cepat keluar dari mall tersebut? Dompetnya tipis. Ya apa kan?
Kan iya sama kayak kita kan, kalau ke mall kan cuman masuk, keliling, lihat-lihat barang, udah keluar. Lah kalau orang kaya, ambil, masukin troli. Kira-kira ketika di kasirnya mau nyegat kita napa mboten? Pak, sebentar Pak, jangan keluar. Ya, lah apa Mbak? Kenapa saya kok dicegat? Saya nggak beli apa-apa Mbak. Beda dengan orang yang kaya. Sebentar Pak, Bapak tidak bisa langsung keluar. Sebelum kita hisap dulu. Apa? Kita cek dulu. Nah, kasir, cek, di checklist, cek, scan dulu kodenya. Ya, sama seperti itu. Maka mau baik kita orang kaya atau kita misalnya kita bukan orang yang kaya, yang paling penting itu adalah kita bersyukur. Banyak jalan kita untuk menolong seseorang, nggak harus menolong itu lewat harta. Kita menolong, menunjukkan jalan dan lain sebagainya, itu sudah bernilai pahala, bernilai sedekah. Kalau misalnya nggak bisa, ya sudah. Jalan yang terakhir apa? Mendoakan orang lain agar dia istiqomah. Sudah, itu berpahala. Doa nggak butuh modal. Modal doa itu cuma satu, apa? Napa? Mulut yang mau mendoakan saudara kita. Sebenarnya nggak butuh modal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kita pintu kebaikan yang banyak. Maka mari kita manfaatkan pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo Pak Edi. Oke. Setiap orang yang akan masuk surga itu dapat rahmat. Dalam surga itu kan ada tingkat-tingkatan. Nah di sini untuk menentukan tingkat kudus atau bawah itu apa banyak amalnya atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, saya teringat dengan di surat Al-Baqarah ayat 25. Tajrimin surga yang di bawahnya itu ada sungai yang mengalirnya. Nah ini apakah ini perumpamaan karena atau memang itu nanti ada kenyataan bahwa di salah apa di antara depan itu ada surga yang di bawah juga ada air. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Bagaimana menentukan tingkatan surga seseorang? Dilihat dari mana? Dilihat dari keimanan dan keikhlasan seseorang. Kalau dilihat dari amal yang banyak, ngapunten ya Pak, sahabat itu kalau dengan kita, saya yakin insya Allah banyak amalnya, banyak kita amalnya. Ini nggak kebiah uyah ya. Maksudnya ada sahabat-sahabat itu kan sudah mohon maaf miskin, nggak punya apa-apa. Bahkan ada yang dikisahkan mereka itu cuma punya 2 pakaian. Artinya kalau pakaian ini dipakai, satunya dijemur, gonta-ganti terus. Nah, jika kita lihat seperti ini, orang tersebut kalau ditimbang dari banyaknya kebaikan, amal solehnya, saya yakin kok masih banyak kita amal solehnya. Tapi kenapa tingkatan surganya lebih tinggi mereka dibanding kita? Ya karena keimanan mereka itu lebih tinggi. Ketika mereka beramal, ikhlasnya lebih tinggi dibanding kita. Mereka ketika beramal nggak mikir. Rasulullah SAW memerintahkan, hadisnya begini, bleng, langsung, nggak mikir satu, nggak langsung, pokoknya langsung, sami'na wa ata'na. Lah kalau kita kan ketika betapa banyak hadis ya, hadis itu kan lewat di kuping kita, ini anjuran berbuat baik. Saya mau tanya Pak, ini juga nasihat untuk saya pribadi ya, khususnya. Berapa banyak hadis yang sudah kita lewati, sudah kita ketahui, sudah kita praktekkan? Banyak yang enggak dibanding yang iya. Lah kalau sahabat dengar hadis, langsung praktekkan, enggak usah nunggu babi bu, langsung
Maka kalau ditimbang dari banyaknya amalan, sahabat kalah amalannya. Maka yang menentukan tinggi apakah dia surga Firdaus atau dia surga yang paling rendah atau surga tengah-tengah atau surga apa, itu keimanannya dan keikhlasannya. Iman para sahabat itu nggak ada bandingannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya mereka bersedekah, lau anfaqa misla Uhudin, kalau seandainya mereka bersedekah cuman secuil sejentik lah. Kita sedekah satu gunung emas Uhud itu nggak ada bandingannya dibanding sedekah sahabat yang cuma secuil atau semut itu segenggam lah. Padahal gunung Uhud, Bapak Ibu sekalian, agar kita tahu, itu tingginya sekitar 748 meter. Nah, kalau misalnya ada emas 748 meter tingginya, nggak tahu itu beratnya berapa, entah berapa ton gitu. Ini itu ternyata nggak senilai dengan sedekahnya sahabat. Kenapa? Karena sahabat ketika sedekah mereka ikhlas, imannya kuat, nggak mikir. Bahkan ada yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau mau jihad, saya mau menyedekahkan satu-satunya kendaraan saya. Nah terus kamu nanti ketika mau ikut jihad, kamu mau naik apa? Ya saya jalan kaki. Lah kamu mau jalan kaki jauh. Gak apa-apa ya Rasulullah, biar kendaraan saya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Gak apa-apa saya jalan kaki. Gak mikir. Lah kalau kita sedekah, aku naik sedekah kapan ya baline? Ditambah lagi, kadang kita ini dimotivasi. Kowe nek sedekah 1000, balie 10.000, ya tambah mikir. Nggak sedekah. Sahabat itu nggak pakai mikir, langsung nggak mau balasannya 10, 100, 200, 2 juta, 3 juta kali lipat, nggak peduli. Sedekah, berbuat baik, amal soleh. Kalau kita kan kadang berbuat tuh mikir-mikir gitu, masih mikir-mikir. Maka itulah yang menentukan tingkatan surga seseorang adalah iman dan keikhlasan. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa Bapak? Di bawah surga itu ada air yang melewati. Apakah itu nyata nanti kita dapatkan? Iya, itu nyata akan kita dapatkan kelak nanti di surga. Nah, kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di bawah surga nanti ada sungai yang mengalir, airnya putih, jernih, hijau-hijauan. Ya karena itu adalah sesuatu hal yang paling mudah untuk dicerna oleh akal manusia. Dan itu ada di bumi. Dan umumnya manusia itu senang misalnya lihat sungai putih, bening, jernih, di bawahnya ikan lari-lari, hijau-hijauan, kan senang. Nggak ada orang yang misalnya saya nggak seneng sungai, saya nggak seneng lihat hijau-hijauan, nggak ada. Buktinya kalau orang misalnya jalan-jalan nyarinya kalau nggak ke gunung ya ke pantai, dua itu. Ada saat kemana kebun binatang, ya kebun binatang kan tidak seindah pantai dan gunung. Maka kemarin ini ketika liburan di Jogja macet di mana-mana. Pelat luar Jogja semua, AB jarang. Terus kemarin alhamdulillah saya sempat ke Kaliurang, itu isinya orang luar Jogja semua. Pelatnya B, D, dan isinya Masya Allah gitu. Isi komen, bah enak ya makan di tengah sawah gitu. Hijau, depannya itu gunung, enak deh itulah. Kesukaan kita, semua kita tuh seneng lihat yang hijau-hijauan, sungai, bening, putih, jernih, enak. Kalau seandainya surga itu digambarkan sesuatu hal yang nggak terbayang di pikiran kita ya, kita nggak akan ketemu. Maka yang paling simpel, yang paling mudah disenangi manusia, yaitu. Dan itu insya Allah akan kita
dapatkan kelak ketika kita masuk surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Allahumma amin. Nah, pertanyaan? Nggak ada. Mas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.